Hari ini saya akan membagikan kisah inspiratif yang akan mengubah pandangan kita tentang apa yang bisa kita capai, bahkan ketika orang lain meragukan kita. Tahukah kalian bahwa dalam kehidupan terkadang orang-orang memiliki pandangan tentang kita yang tidak sepenuhnya benar? Sama halnya dengan obat yang kita rasa pahit, ternyata sangat berdampak positif pada kesehatan kita. Di sini saya akan mengambil satu kisah dari si pemalas yang benar-benar sangat malas. Adakah penonton di sini yang pemalas? Kalau ada, komen ya. Karena ternyata saya tidak sendiri. Apakah kalian menikmati saat-saat malas kalian? Sama, aku juga sangat menikmatinya. Oke, langsung saja. Ini dia kisahnya. Suksesnya si pemalas yang hakiki. Di sebuah pedalaman hutan, di mana perusahaan perkebunan karet berdiri, ada seorang pemuda bernama Safril. Safril sebenarnya orang yang ulet dan tekun. Di suatu kesempatan, dia pun buat lamaran ke perusahaan karet yang berdiri di area lingkungannya dan diterima bekerja di kantor perusahaan karet tersebut. Hari berganti bulan dan tahun berganti tahun. Singkat cerita, karena rutinitas yang begitu-begitu aja, dia sudah merasakan kebosanan yang sangat-sangat membosankan hingga timbul rasa malas yang luar biasa. Rasa malasnya akhirnya memberi dia inisiatif, berpikir bagaimana caranya agar cepat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu singkat, sehingga waktu tersisa lainnya dipakai untuk bermalas-malas. Ternyata dengan sifat pemalasnya, dia pun menemukan cara dengan mengatur beberapa program-program dalam komputernya dan itu berhasil. Dengan programnya tadi, dia membutuhkan waktu efektif bekerja hanya 1 jam dalam 1 hari, di mana dalam 1 hari diberi waktu 7 jam kerja. Sisanya dia gunakan untuk bermalas-malasan, seperti menonton, main game, main media sosial, dan lain-lain. Semuanya itu dilakukan secara diam-diam, hingga rekan kerjanya pun sudah mengetahui dan mengerti akan hal itu. Untungnya, di perusahaan tempat dia bekerja tidak atau belum pernah mempermasalahkan hal itu. Mungkin karena pekerjaannya selalu beres dan tidak ada hambatan kali ya. Bagi rekannya, Safril sudah dianggap sebagai pemalas yang hakiki. Banyak ejekan, celaan, dan candaan dari rekan-rekannya di kantor. Bagaimana tidak, beberapa faktor-faktor pendukung membuatnya terkenal sebagai pemalas meliputi 1. Selalu terlambat. Setiap pagi saat dia tiba di kantor, rekan-rekannya akan mengolok-oloknya dengan mengatakan, "Safril, apalagi yang membawa terlambat kali ini?" Yang kedua, menunda pekerjaan. Setiap kali dia diberi tugas, teman-teman sekerjanya akan berseloroh. "Jangan lupa menundanya hingga deadline-nya mendekat ya, Saf." Yang ketiga, sering bolos kerja. Ketika dia tidak hadir di kantor, rekan-rekan kerjanya akan menggoda. Mungkin Safril sedang beristirahat panjang seperti biasanya. Yang keempat, menghindari tanggung jawab. Saat ada pertemuan atau acara sosial kantor, rekan-rekan kerjanya akan mencemooh dengan mengatakan, "Kita tahu Safril tidak akan hadir. Dia pasti menemukan cara untuk menghindari acara ini." Yang kelima, sikap santai di kantor. Safril selalu terlihat santai di tempat kerja. Dia selalu tersenyum, bahkan ketika harus menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Ini membuat rekan-rekan kerjanya mengira dia tidak serius dengan pekerjaannya. Yang keenam, minim keterlibatan sosial. Safril jarang berbicara dengan rekan kerjanya. Bahkan ketika rekannya menggodanya dengan ejekan sebagai pemalas yang hakiki, dia hanya balas dengan senyuman cueknya. Dan terkadang dengan tertawa sambil bilang, "Iri bilang bos." Yang ketujuh atau yang terakhir, sering bermain game di kantor.
Safril sering meluangkan waktu untuk bermain game di kantor walaupun sudah banyak lembaran kerjaan di meja kerjanya. Teman-teman sekerja seringkali mengejeknya dengan mengatakan, "Safril, mungkin kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu jika kamu tidak terlalu sibuk bermain game." Pada suatu pagi di kantor yang tenang, Safril terus bekerja seperti biasa. Para rekan kerjanya yang sudah terbiasa dengan reputasinya sebagai si pemalas yang hakiki terus saja menganggapnya demikian. Mereka tidak menyadari bahwa Safril sebenarnya memiliki rahasia besar yang tidak mereka ketahui. Di sela-sela pekerjaannya di kantor, Safril selalu menemukan waktu untuk bermain game dengan ponselnya. Rekan-rekannya berpikir dia hanya sibuk dengan ponsel, tanpa tahu bahwa sebenarnya dia sedang merekam permainannya dan membuat konten video game. Selama berbulan-bulan, Safril merahasiakan kegiatannya ini. Dia terus menciptakan konten yang semakin baik dan menarik. Setiap malam setelah pulang kerja, dia akan mengedit video, menambahkan komentar, dan mengunggahnya ke platform channel YouTube-nya. Namun, dia tetap merahasiakan ini dari siapapun. Suatu hari ketika channel YouTube-nya mulai mendapat pengikut yang signifikan dan pendapatan yang cukup besar dari iklan, Safril membuat keputusan besar. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan kantornya untuk fokus pada karir YouTube-nya dan tinggal bersama istrinya yang posisinya masih LDR. Rekan-rekannya sangat terkejut mendengar berita ini. Safril mulai meraih kesuksesan besar sebagai YouTuber game yang terkenal. Orang-orang yang dulunya mengejeknya sebagai pemalas tidak pernah tahu bahwa di balik reputasinya yang malas, dia sedang membangun karir yang cemerlang di dunia maya. Namun, meskipun kesuksesannya yang luar biasa ini, Safril tidak pernah melupakan rekan-rekan kerjanya di kantor yang dulunya mengejeknya. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah memberinya motivasi untuk membuktikan diri. Seiring berjalannya waktu, beberapa rekan kerjanya yang dulunya skeptis mulai menghubunginya dan bahkan menjadi penggemar setia channel YouTube-nya. Cerita Safril mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kesuksesan dapat dicapai dengan cara yang tak terduga, dan terkadang rahasia besar dapat tersembunyi di balik reputasi yang salah paham. Di sini Safril berhasil membuktikan bahwa di dalam sifat seseorang yang pemalas pasti selalu ada jalan menuju kesuksesan. Di dalam jiwa pemalasnya yang tinggi, dia menemukan inovasi dalam mempermudah pekerjaannya. Dia juga berhasil memanfaatkan energi negatif yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga dari luar, di mana banyak tekanan, ejekan, cemoohan dari rekan-rekannya yang menjadi kekuatan positif untuk memotivasi dirinya sendiri. Dengan kerja keras dan dedikasi pada minatnya, dia juga berhasil mencapai kesuksesan besar sebagai seorang YouTuber. Dengan suksesnya Safril menjadi seorang YouTuber, maka berakhir jugalah cerita kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya.